Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya yaitu Rp500.000. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu ya bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan teman-teman, dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan info seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-temanku semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjol yang masih bersifat ilegal. Nah, namun di sini ya bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam video kali ini. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kemudian, untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama, kalian harus mengamankan data-data kalian seperti di kontak, kemudian ruang memori ataupun di penyimpanan, kemudian pesan, kotak masuk, serta telepon. Usahakan sekali teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman belum pernah melakukan peminjaman, malahan yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Ini adalah poin yang sangat penting. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap dipastikan kalian sudah memiliki rawatan yang baik di OJK. Saya rekomendasikan seperti aplikasi Investri, Danamu, EasyCash, kemudian Kredit Pintar. Untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan dikarenakan memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya.
Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak galbay ataupun gagal bayar. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika kalian nanti tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan teman-teman, data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman pastikan ini adalah poin yang sangat penting. Dan kemudian untuk poin yang ketiga di sini, teman-teman jangan sampai terburu-buru ya dalam hal melakukan peminjaman. Karena sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian cek terlebih dahulu data-data kalian ya, apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa sudah aman, maka teman-teman silakan mengajukannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya kepada teman-teman semuanya. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih. Sampai-sampai data-datanya disebarluaskan dan dibikin malu, sampai akhirnya pihak peminjam stres, sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah disebabkan ya teman-teman seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-temannya jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa seperti itu. Kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita dan data-data kita aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dan teman-teman mengamankan semuanya, teman-teman kita langsung saja membuka aplikasinya ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada video kali ini adalah aplikasi yang bernama Dana Cicil. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, jadi status legalitasnya belum terdaftar di OJK. Nah, jika teman-teman ingin berniat galbay, dipersilakan ya teman-teman, karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dan pastinya teman-teman tidak ada DC lapangannya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia di halaman resminya sudah mengatakan ya sejak tahun 2018 pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk perizinan dalam aplikasi ini mengakses apa-apa saja. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun pasti akan mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di bagian kontak, teman-teman bisa menggunakan nomor admin slot ataupun untuk lebih mudahnya teman-teman bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian ya. Harap kalian ganti menggunakan foto-foto orang lain. Serta di bagian telepon, teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan telepon sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan prosesnya. Bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Dana Cicil. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan sampai dengan detik ini masih terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya dengan menawarkan limit pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Namun aplikasi ini teman-teman adalah aplikasi yang ilegal, kalian jangan sampai terburu-buru. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang ketiga, biasanya nanti setelah di ACC hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya Rp600.000 serta tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik ya dan kondisikan semuanya. Nah, di sini teman-teman untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Dana Cicil, kalian bisa klik pergi ke pinjaman.
Nah, maka nanti teman-teman di halaman pertama kita disuruh mengisi informasi pribadi ya, berupa penguploadan foto KTP, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, umur, dan juga di informasi tambahan ada pendidikan, pekerjaan, alamat domisili. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan harap teman-teman kondisikan dengan baik ya pada saat penguploadan foto KTP bagian depan. Nanti akan secara otomatis nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, umur itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian nanti teman-teman untuk di bagian informasi pekerjaan ini ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Dan untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP ini harap teman-teman isi dengan sebenar-benarnya. Dikarenakan seperti ini teman-teman, jika kalian ngisi asal-asalan maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak. Dikarenakan teman-teman jangan takut ya, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah ada DC lapangannya yang datang ke rumah, apalagi datang ke kantor, itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Nah, baik, jika sudah mengkondisikannya bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi tambahan ya. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, untuk di pengisian informasi kontak darurat, di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Usahakan menggunakan kontak yang fake seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan ya, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh sertifikasi foto. Jadi teman-teman di sini kita disuruh mengupload ya foto selfie memegang KTP. Harap teman-teman sesuaikan saja, jangan sampai pencahayaan mengganggu foto KTP kalian. Jika sudah, klik langkah berikutnya. Maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini usahakan kalian harus memiliki akun bank pribadi ya, karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nama rekening orang lain. Dan harus diisi dengan benar, dengan jelas, jangan sampai salah. Nah, jika sudah, kalian bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, di sini kita berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya di angka Rp600.000 dengan tenornya 28 hari. Nah, jika teman-teman menyetujui, kalian bisa klik saja ajukan pinjaman. Nah, maka nanti di sini kita diberikan detail pinjamannya, kalian bisa membaca saja teman-teman ya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja mengajukan. Nah, maka nanti teman-temannya akan secara otomatis pengajuan kalian berhasil dan data-data berhasil diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi akan menghubungi Anda lewat telepon. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.